Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rusidina Rafani, biasa dipanggil Rusi, dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Hai teman-teman, pada video ini kita akan membahas apa itu uang fiat, seperti apa perkembangan uang fiat bila dipakai di seluruh dunia, apa perbedaan uang fiat dengan komoditas atau uang kripto, lalu bagaimana sistem uang fiat dipakai di seluruh dunia, dan yang terakhir keunggulan uang fiat serta kelemahan uang fiat. Adakah di antara teman-teman yang tidak mengenal uang? Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Uang fiat adalah uang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sah di suatu negara tanpa mengacu pada emas atau komoditas fisik lainnya. Uang ini adalah uang yang digunakan oleh banyak negara seperti rupiah di Indonesia, dolar di Amerika, Singapura, dan negara lainnya hingga Eropa di Uni Eropa. Sebelum adanya uang fiat, semua negara mencetak uang berdasarkan pada komoditas fisik yang mereka miliki, terutama emas dan perak. Jadi, uang fiat itu memang murni uang kertas saja, bukan uang kertas yang dilapisi emas. Uang fiat menurut catatan sejarah pertama kali muncul di Cina tepatnya di abad ke-7 sampai ke-10 Masehi. Saat itu Cina diperintah oleh dinasti Yuan, Tang, Song, dan Ming. Kala itu permintaan yang tinggi pada mata uang logam melebihi pasokan logam sebagai bahan pembuatannya. Ketika masa dinasti Song berlangsung, satu bisnis pun berkembang di wilayah Sichuan. Hal tersebut mengakibatkan Cina mengalami kekurangan uang yang terbuat dari tembaga. Kondisi tersebut memaksa setiap pedagang menerbitkan catatan pribadi yang dilindungi oleh cadangan moneter yang ada. Hal tersebutlah kemudian dianggap sebagai alat pembayaran atau mata uang resmi pertama. Penggunaan catatan keuangan itu terus berlangsung hingga pada dinasti Yuan. Akhirnya uang kertas menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah. Penerbitan uang kertas lantas diserahkan pada Kementerian Keuangan selama dinasti Ming berlangsung. Uang kertas kemudian sampai ke negara barat pada abad ke-18 dan dicetak dengan underline emas untuk menjaga kestabilan nilainya atau yang biasa disebut sebagai uang kertas berbasis acuan nilai komoditas. Pada Perang Dunia Pertama, emas sebagai acuan percetakan uang mulai ditinggalkan untuk mendanai perang. Nilai mata uang banyak negara jatuh dan dolar yang masih dicetak dengan underline emas muncul sebagai mata uang terkuat di dunia. Saat semua negara kehabisan cadangan emas untuk membiayai Perang Dunia Kedua, Amerika muncul sebagai negara yang memegang 3/4 emas di dunia. Sehingga uang dolar Amerika dinilai paling stabil karena masih dengan underline emas. Semua uang mengacu pada dolar Amerika dalam memberikan nilai mata uang di negara mereka. Hal itu diputuskan pada perjanjian di Bretton Woods, New Hampshire. Namun penurunan perdagangan di Eropa tahun 1970-an membuat resesi terjadi di beberapa negara. Semua negara mengutamakan kepentingan negaranya sendiri termasuk Amerika yang memilih mencetak dolar melebihi cadangan emas mereka. Semua negara akhirnya meragukan dolar dan mulai menukar cadangan dolar mereka dengan emas Amerika. Hal itu membuat cadangan emas Amerika berkurang drastis. Presiden Amerika Richard Nixon memutuskan meninggalkan komoditas emas sebagai acuan mencetak dolar agar cadangan emas mereka tidak diambil negara lain. Sejak saat itu sistem uang fiat secara murni dijalani oleh seluruh dunia. Saat ini bisa dibilang semua mata uang yang berlaku di seluruh dunia adalah uang fiat, di mana nilai mata uang tersebut ditentukan oleh negara yang menerbitkannya melalui bank sentral negara tersebut. Uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik seperti uang komoditas yang memiliki nilai intrinsik pada komoditas yang menjadi underline percetakan termasuk uang rupiah Indonesia. Penggunaan uang fiat dinilai lebih bisa beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.
Selain itu, uang fiat juga dinilai memudahkan sebuah pemerintah negara untuk mengatur ekonominya. Kestabilan ekonomi suatu negaranya dapat dinilai dari kestabilan nilai mata uang. Dalam hal ini, kestabilan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain, khususnya dolar Amerika. Uang fiat juga memungkinkan negara miskin tidak punya cadangan emas sekalipun dapat mencetak uangnya sendiri. Uang fiat juga bisa dengan mudah diadopsi ke uang digital, yaitu uang yang ada namun tidak ada fisiknya. Berbeda dengan komoditi yang harus disusun dulu aturan mainnya untuk diubah ke bentuk uang digital. Namun di balik itu semua, uang fiat juga memiliki banyak kekurangan. Uang fiat dapat berlaku dengan baik apabila dipercayai oleh masyarakat di negara mata uang itu berlaku. Jika tidak, maka nilai mata uang tersebut akan jatuh. Contohnya di Turki, sekarang inflasi yang tinggi terjadi di Turki membuat nilai tukar lira Turki dengan dolar Amerika terus menurun. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat Turki tidak mempercayai lira lagi dan beralih menggunakan dolar Amerika dan membuat nilai tukar lira semakin jatuh dan terpuruk. Selain itu, uang fiat harus dikontrol ketat oleh pemerintah. Jika uang dicetak berlebihan, maka nilai uang akan turun dan terjadi inflasi. Jika dicetak kurang, maka harga barang yang normal akan terasa mahal oleh masyarakat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.